Begitu kata-kata itu terucap, kedua kelompok biksu itu tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka penuh dengan ejekan dan hinaan, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon yang sangat lucu. Tingkat kelima alam abadi duniawi. Kenapa kau tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri? Kami yang menemukan mata air abadi ini lebih dulu, kenapa kami harus memberikannya padamu? Sang biksu berjubah hijau menutupi perutnya, tertawa terbahak-bahak hingga ia terjatuh ke belakang, matanya penuh dengan sarkasme. Pria kekar berbaju hitam itu bahkan meludah langsung dan berkata dengan kejam, "Kau sudah bosan hidup. Dengan kemampuanmu yang terbatas, beraninya kau datang dan mencuri barang-barang kami. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai ke rahim." Sambil berbicara, dia sengaja mengangkat tinjunya yang seukuran karung pasir, seolah-olah dia akan menghancurkan Chen Ping berkeping-keping di detik berikutnya. Melihat ini, Hu Mazi tiba-tiba menjadi cemas, hendak mengeluarkan jimat dari tangannya dan bersiap untuk bertarung dengan para biksu ini, tetapi Chen Ping mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Masih belum ada ekspresi apapun di wajah Chen Ping, seolah-olah semua ini sesuai dengan harapannya. Dia hanya mengangkat tangan kanannya perlahan-lahan, telapak menghadap ke bawah, dan menekannya dengan ringan. Berdengung, tekanan tak terlihat dari langit dan bumi tiba-tiba menyebar dari tubuh Chen Ping, seperti awan gelap yang menekan langit, langsung menutupi seluruh lembah. Tekanan itu bagaikan binatang buas raksasa yang telah tertidur lama dan terbangun, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia dan membuat semua orang gemetar ketakutan. Senyum di wajah kedua kelompok pendeta yang masih berteriak itu seketika membeku, kemudian wajah mereka memucat seperti kertas putih, dan tubuh mereka pun merosot tak terkendali, seakan-akan ditindih oleh gunung tak kasat mata. Tekanan macam apa ini? Pisau biksu berjubah hijau itu jatuh ke tanah dengan bunyi berdentang, merasa seperti ada gunung yang menekan dadanya. Bahkan bernapas pun terasa sulit. Kakinya terus gemetar dan ia hampir jatuh berlutut. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan, seolah-olah dia telah melihat akhir dunia. Pria kekar berbaju hitam itu juga tidak jauh lebih baik, menggertakkan gigi dan mencoba mengerahkan energi spiritual dalam tubuhnya untuk melawan. Tetapi begitu energi spiritual itu mulai mengalir, energi itu langsung tertahan oleh tekanan dan tak sedikit pun bisa dilepaskan. Menatap Chen Ping dengan ngeri, matanya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seorang dewa bumi kelas 5 bisa melepaskan tekanan yang begitu mengerikan? Ini bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki alam abadi bumi. Di matanya, Chen Ping bagaikan iblis dari neraka, memiliki kekuatan dahsyat yang tak dapat dipahaminya. Sekarang, apakah kau masih menganggapku tidak layak mendapatkan mata air peri ini? Suara Chen Ping masih tenang, tetapi mengandung keagungan yang tak diragukan, seolah-olah dia adalah penguasa. Dunia dan segalanya berada di bawah kendalinya. Meski suaranya tidak keras, namun bagaikan guntur, bergema di telinga setiap biksu dan membuat mereka takjub. Kedua kelompok biksu itu tidak berani membantah. Wajah mereka pucat pasi dan seluruh tubuh mereka gemetar. Baru saja dia berpikir untuk mengusir Chen Ping dan Hu Mazi,
tetapi sekarang dia menyadari bahwa orang yang sedang dihadapinya bukanlah seorang kultivator bumi abadi biasa, tetapi sosok kejam yang menyembunyikan kekuatannya. Mereka bagaikan sekawanan domba yang siap disembelih. Di bawah tekanan Chen Ping, mereka tak berdaya melawan. "Senior, tolong selamatkan nyawaku." Biksu berjubah hijau adalah yang pertama bereaksi, jatuh berlutut dengan bunyi plop, berguling, dan merangkak keluar dari lembah. Tampak sangat merana, seolah-olah seekor binatang buas sedang mengejarnya. "Kita tidak menginginkan mata air peri lagi. Serahkan semuanya pada senior," teriaknya sambil berlari, suaranya penuh ketakutan dan permohonan. Melihat kejadian ini, para biksu yang lain pun ikut berlutut, bahkan tidak mau repot-repot mengambil senjata di tanah, dan lari meninggalkan lembah dengan tergesa-gesa, karena takut dibunuh oleh Chen Ping jika terlambat sedetik saja. Namun sesaat kemudian, hanya Chen Ping dan Humazi yang tertinggal di lembah, begitu pula mata air peri yang memancarkan kabut putih. Mata air peri tertiup angin sepoi-sepoi, dan kabut putih melayang lembut, seolah menceritakan pengalaman mendebarkan barusan. Humazi memandangi para biksu yang berlarian dan tak kuasa menahan tawa. Orang-orang ini sungguh tak tahu terima kasih. Seandainya mereka tahu kau begitu berkuasa, mereka tak akan berani bersikap begitu arogan. Tawanya dipenuhi kekaguman dan kekaguman terhadap Chen Ping. Di matanya, Chen Ping adalah pahlawan di hatinya, yang bisa melakukan apa saja. Chen Ping tidak menanggapi, tetapi berjalan langsung ke mata air peri dan duduk bersila. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu api hitam putih langsung menyelimuti mata air itu. Api itu tampak hidup, melompat dan berkelap-kelip di atas mata air, memancarkan aura misterius dan kuat. Saat api berkobar, energi abadi di mata air perlahan-lahan terkuras, mengalir deras melalui hidungnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Begitu energi abadi memasuki tubuhnya, rasanya seperti telah menemukan rumah, dengan cepat menyehatkan meridian dan dantiannya. Dengan masuknya energi abadi yang terus-menerus, aura di sekitar Chen Ping menjadi semakin kuat, dan tingkat kultivasinya di alam abadi duniawi tingkat kelima juga perlahan-lahan mulai stabil. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual dalam tubuhnya menjadi lebih padat, seolah-olah telah ditempa ulang. Bahaya tersembunyi yang tersembunyi saat menyerap energi jiwa sebelumnya juga berangsur-angsur hilang di bawah nutrisi energi abadi, seperti es dan salju di musim dingin yang perlahan mencair di bawah sinar matahari. Humazi berjaga di samping, mengamati sekeliling dengan waspada, matanya penuh kewaspadaan dan tekad. Tahu bahwa Chen Ping sedang dalam masa kritis kultivasi dan tidak bisa diganggu oleh siapapun, bagaikan penjaga setia, menjaga keselamatan Chen Ping, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, energi abadi di mata air itu terserap seluruhnya, dan mata air itu kehilangan kilaunya. Sebelumnya, menjadi tidak berbeda dari air mata air biasa. Mata air peri yang awalnya mengeluarkan kabut putih kini menjadi tenang dan biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Chen Ping perlahan membuka matanya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Cahaya itu bagaikan kilatan petir di langit malam, menerangi seluruh lembah.
Aura di sekelilingnya juga menjadi stabil, bagaikan gunung yang menjulang tinggi, kokoh dan kuat. Bagaimana? Humazi bergegas maju dan bertanya, matanya penuh kekhawatiran dan harapan. Dia sangat ingin tahu hasil latihan Chen Ping. Menurutnya, peningkatan kekuatan Chen Ping berarti mereka akan memiliki jaminan ekstra di dunia yang penuh bahaya ini. Untungnya, kultivasi saya telah stabil. Chen Ping berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Gerakannya halus dan alami, seolah-olah setiap otot berada di bawah kendalinya. Meskipun mata air abadi ini kecil, telah memecahkan masalahku saat ini. Namun, jika aku ingin menembus ke tingkat ke-6 alam abadi bumi, aku akan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Ada sedikit tekad dan antisipasi dalam nada suaranya, seolah-olah dia telah melihat hari ketika dia akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia menatap ke kejauhan, matanya tegas dan dalam, seolah-olah dia telah melintasi batas waktu dan ruang dan melihat masa depan yang tidak diketahui. Ayo kita lanjutkan pencarian kita untuk menemukan istana ke-6 kuil suci. Setelah kita mendapatkan batu abadi istana ke-6, terobosan tak lama lagi akan datang. Meski suaranya tidak keras, suaranya penuh kekuatan, seolah-olah itu adalah panggilan yang memberi inspirasi bagi dirinya dan Humazi untuk terus melangkah maju. Humazi mengangguk, dan keduanya tidak berhenti dan berjalan menuju ke arah aula ke-6 kuil. Angin di gurun masih menggigit, menyengat wajah mereka, tetapi tak mampu menggoyahkan tekad mereka untuk terus maju. Tekad itu membara bagal api yang membara di hati mereka, menerangi jalan di depan. Meskipun jalan di depannya berbahaya, Humazi memiliki keyakinan yang cukup selama Chen Ping ada di sana. Di matanya, Chen Ping adalah tulang punggung dan pendukungnya dalam dunia yang kacau ini. Chen Ping juga tahu dalam hatinya bahwa jika dia ingin mengetahui konspirasi antara kuil dewa dan kuil kejahatan, dan jika dia ingin melindungi Master Istana keempat, dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Hanya jika Anda cukup kuat, Anda dapat memperoleh pijakan di surga ke-7 yang berbahaya ini dan melindungi segala sesuatu yang ingin Anda lindungi. Lah bagaikan seorang pengembara yang sendirian, melangkah maju dengan teguh di jalan berduri ini, dan tidak akan mundur betapapun banyaknya kesulitan dan tantangan yang dihadapinya. Karena dia tahu bahwa di belakangnya, ada banyak pasang mata yang menatapnya dengan penuh harap, dan banyak sekali orang yang membutuhkan perlindungannya sedang menunggunya. Dia harus menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk mengendalikan takdirnya sendiri, cukup kuat untuk mengubah aturan dunia ini. Di tanah tandus, angin dan pasir masih mengamuk. Angin kencang membawa pasir dan kerikil bagaikan binatang buas yang mengamuk di padang gurun yang luas. Suara siulan angin bagaikan auman binatang buas purba yang membuat orang-orang merasa takjub sekaligus takut. Chen Ping dan Humazi berjalan satu demi satu, berjuang maju di tengah angin kencang. Jejak kaki mereka terbenam dalam pasir, dan setiap langkah membutuhkan usaha yang luar biasa. Angin kencang terus bertiup di wajah mereka dan pasir menusuk kulit mereka bagai jarum, tetapi mereka tetap melangkah maju dengan mantap. Cool. Keduanya telah berjalan selama beberapa hari, tetapi masih belum menemukan petunjuk apapun tentang aula ke-6.
Di tengah padang gurun yang luas ini, mereka bagaikan dua butir pasir yang tak berarti, yang dimanipulasi oleh takdir sesuka hatinya. Tanah tandus di surga ketujuh ini bagaikan tempat yang terlupakan. Energi peri begitu tipis dan lingkungannya sangat keras. Tak heran kedua kelompok akan bertarung sampai mati demi mata air peri kecil. Chen Ping tidak tahu seberapa luas gurun ini atau kapan ia bisa keluar, ingin terbang keluar, tetapi sepertinya ada sesuatu yang menariknya kembali, yang membutuhkan banyak energi spiritual. Mereka tidak memiliki banyak sumber daya untuk diisi ulang sekarang, jadi selama tidak ada bahaya, mereka dapat menabung sebanyak yang mereka bisa. Suci, Chen Ping, kita sudah pergi beberapa hari, dan kita bahkan belum melihat satu orang pun, apalagi aula ke-6 kuil. Humazi menyeka debu dari wajahnya dan berkata tanpa daya. Wajahnya penuh kelelahan dan kecemasan, dan kulitnya yang sudah kasar menjadi semakin kering dan pecah-pecah. Karena angin dan pasir dalam beberapa hari terakhir. Chen Ping berhenti dan memandang hamparan tanah kosong di sekelilingnya, sedikit mengernyit. Dia berpakaian putih dan tampak sangat tenang di tengah angin kencang. Menurut spekulasinya, sebagai kekuatan besar, kuil ke-6 seharusnya tidak sulit ditemukan. Bagaimanapun, kekuatan sebesar itu akan selalu meninggalkan petunjuk. Namun faktanya, mereka tidak menemukan petunjuk sama sekali, seolah-olah kuil ke-6 hanyalah legenda ilusi yang tidak pernah ada di dunia ini. Sepertinya lokasi aula ke-6 kuil memang tersembunyi, atau mungkin para biksu di sini sangat merahasiakan kuil tersebut. Chen Ping berkata dengan suara berat. Suaranya terdengar agak teredam diterpa angin kencang, tetapi penuh dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah bertemu dengan beberapa biksu yang tersebar. Kebanyakan pendeta itu terburu-buru, seolah-olah mereka menghindari sesuatu. Namun ketika aula ke-6 kuil itu disebut-sebut, orang-orang itu menggelengkan kepala dan berkata tidak tahu, atau bergegas pergi dengan panik, seolah-olah nama itu tabu. Suatu hari, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak ramah. Begitu Chen Ping bertanya tentang aula ke-6 kuil, wajah lelaki tua itu langsung memucat, bibirnya gemetar, dan tak bisa berkata apa-apalah hanya melambaikan tangannya dengan putus asa, lalu berbalik dan lari, seolah-olah sedang dikejar banjir atau binatang buas. Ini bukan solusi. Kita harus memikirkan cara lain. Humazi berkata dengan cemas. Dia tahu bahwa Chen Ping membutuhkan sejumlah besar batu abadi untuk menerobos kultivasinya, tetapi sekarang dia bahkan tidak dapat menemukan bayangan aula ke-6 kuil, apalagi mendapatkan batu abadi. Diam-diam dia merasa cemas, berpikir jika dia terus mencari tanpa petunjuk apapun, terobosan Chen Ping akan tertunda. Ada juga arwah umatnya. Semakin lama kita menemukannya, semakin banyak kemalangan yang akan menimpa mereka. Tepat saat keduanya kebingungan, teriakan minta tolong seorang wanita tiba-tiba terdengar dari kejauhan, memecah kesunyian hutan belantara. "Tolong, lepaskan aku. Siapa kamu?" Suaranya tegas dan cepat, dengan ketakutan dan perjuangan yang jelas. Suaranya samar-samar di tengah angin menderu, tetapi terdengar jelas oleh Chen Ping dan Humazi. Ketika Humazi mendengar suara seorang wanita,
Matanya tiba-tiba berbinar dan dia segera melihat ke arah asal suara. Saya melihat beberapa sosok samar sedang menarik sesuatu di balik lereng tak jauh dari sana. Lereng itu tampak agak goyang karena angin kencang, dan pasir serta kerikil terus berguling turun darinya. Chen Ping, dengarkan, sepertinya ada wanita yang sedang dalam masalah. Humazi berkata dengan penuh semangat, dan tanpa menunggu jawaban Chen Ping, dia berlari ke sana dengan tidak sabar. Sosoknya tampak sedikit terhuyung-huyung diterpa angin kencang, tetapi langkahnya sangat mendesak. Selama periode ini, Humazi tidak menyentuh wanita manapun, yang mana hal itu sangat tidak mengenakan. Tiba-tiba seorang wanita meminta bantuan. Apapun yang terjadi, Humazi akan pergi menyelamatkannya. Mungkin wanita itu akan menyerahkan diri kepadanya, dan Humazi bisa melampiaskan amarahnya. Dia bermain-main dengan alat kelamin perempuan hampir setiap hari, dan tiba-tiba dia sudah lama tidak menyentuh perempuan. Hanya dia yang tahu betapa tertekan dan tidak nyamannya perasaannya. Tuan Hu, jangan cemas. Chen Ping berteriak, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengikutinya. Dia tidak tertarik mencampuri urusan orang lain. Lagi pula, dia belum menyelesaikan urusannya sendiri di hutan belantara ini. Namun Humazi telah meninggal dunia, dan dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jika Humazi menghadapi bahaya, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Terlebih lagi, Humazi tidak peduli dengan nyawanya sendiri ketika melihat seorang wanita. Jangan biarkan wanita itu lepas dari cengkeraman orang lain dan jatuh ke tangan Humazi. Chen Ping telah melihat bahwa Humazi membuat dua wanita tidak dapat berjalan sepanjang malam. Ketika aku mendekat, aku melihat dua orang pendeta berpakaian hitam tengah mencengkeram erat lengan seorang wanita muda, berusaha membawanya pergi dengan paksa. Wanita itu mengenakan gaun putih, yang membuatnya menonjol di tengah padang pasir yang ditutupi pasir kuning. Wajahnya cantik, alisnya hitam pekat seperti tinta di kejauhan, dan matanya seterang bintang. Saat itu, ia sedang berjuang mati-matian, wajahnya dipenuhi ketakutan dan amarah. Kedua biksu berjubah hitam itu bertubuh tinggi, berwajah garang dan bermata jahat. Lepaskan aku. Tahukah kau siapa aku? Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita itu berteriak keras, mencoba mengintimidasi orang lain dengan kata-kata. Suaranya gemetar ketakutan, tetapi penuh kekuatan. Namun kedua biksu berjubah hitam itu tetap tidak tergerak. Siapa kamu? Kenapa kamu menangkapku? Wanita itu berjuang mati-matian. Kau menyebarkan rumor kemana-mana, memfitnah kuil kita karena membuka altar, hanya untuk mencuri jiwa orang lain. Hanya karena ucapanmu itu, kau pantas mati. Kata seorang biksu berjubah hitam. Wanita itu tertegun dan bertanya dengan tak percaya, kamu dari kuil? Ya, kami dari istana ke-6 kuil suci. Kami akan menangkapmu dan menyerahkanmu kepada master istana ke-6 untuk dihukum. Biksu berjubah hitam itu mengangguk. Biksu berjubah hitam lainnya berkata dengan senyum sinis, sayang sekali kalau harus mengirim gadis secantik itu pergi. Kita harus bersenang-senang dulu dengannya sebelum mengirimnya kembali. Benar juga,
Ayo kita bersenang-senang bersama. Gadis secantik itu pasti sudah dewasa. Seorang biksu berjubah hitam lainnya mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah wanita itu. Wanita itu begitu ketakutan hingga ia segera bersembunyi. Melihat hal ini, Humazi langsung murka, tetapi ia tidak langsung bergegas, malah bersembunyi dan mengamati secara diam-diam. Chen Ping menyusul dan menatap Humazi dengan bingung, lalu berkata, "Tuan Hu, bukankah Anda ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikannya? Mengapa Anda tidak bergegas menyelamatkannya? Kau tidak mengerti. Kedua pria itu sedang menanggalkan pakaian wanita itu sekarang. Kalau aku bergegas menyelamatkannya sekarang, apa yang akan kulakukan kalau dia menolak menyerahkan diri dan menanggalkan pakaiannya? Aku akan menunggu sampai pakalan wanita itu dilucuti dan dia benar-benar telanjang, lalu aku akan bergegas. Dengan begitu aku bisa memanjakan mataku, dan wanita itu akan semakin berterima kasih kepadaku." Humazi terkekeh dan berkata,